النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته الكرام الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الشيخ محمد أرشد البنجاري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pertama, Rafidiyah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa satabtariku ummati ba'di 73 firqah kulluhum binnar illa wahidah. Faqila wa ma tilkal wahidah ya Rasulullah? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi. Selagi akan berkelompok-kelompok umatku sesudahku nanti 73 kelompok. Seluruhnya masuk dalam neraka kecuali satu kelompok yang selamat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang satu kelompok yang selamat itu, kelompok apa wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, yang selamat itu adalah kelompok yang sejalan dengan jalanku dan para sahabat-sahabatku. Nah, di antara 73 tadi, satu yang selamat, 72 artinya ke neraka. Yang 72 itu pertama kelompok Rafidiyah. Adapun kaum Rafidiyah maka yaitu 12 kaum, terbagi 12 lagi. Jadi 72 itu kelompok yang sesat, di antaranya Rafidiyah, dan di bawah Rafidiyah ini ada 12. Setengah daripada i'tiqad mereka itu, keyakinan mereka itu Rafidiyah ini, bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah ia turun dari langit serta keluar daripadanya awan uluhiyah, lalu ia masuk kepada rupa manusia, maka dikerjakannya lah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan. Setelah itu maka naik pula ke langit. Maka i'tiqad ini seperti i'tiqad setengah daripada kaum Nasara. Jadi ini di antara kelompok Rafidiyah yang 12 itu, ada yang beriktikad bahwa Sayyidina Ali itu turun dari langit. Dan berkelakuan seperti pekerjaan yang menunjukkan Tuhan, dan dia bukan wafat tapi naik ke langit. Nah, ini kelompok Rafidiyah bertentangan dengan kelompok yang selamat, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sedangkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Sayyidina Ali itu adalah anak manusia yang lahir dari pasangan Abu Talib ayahnya dan ibunya Fatimah binti Asad. Nah itu etikat Ahlus Sunnah, bukan turun dari langit. Sayyidina Ali menurut etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah dilahirkan di Mekah 17 Maret 599 Masehi atau 13 Rajab 23 tahun sebelum hijrah. Wafatnya beliau 27 Januari 661 atau 21 Ramadan tahun 40 Hijriyah di Kufah, Irak, umur 62 tahun. Nah itu ya etikat kita. Bukan Sayyidina Ali itu turun di langit, tapi manusia yang lahir dari sepasang suami istri, Abu Talib bin Abdul Muttalib dengan Fatimah binti Asad. Badang sanak Sayyidina Ali dengan beberapa orang laki-laki, antara lain Talib, Aqil, dan Ja'far. Jadi manusia Sayyidina Ali itu menurut pendapat yang benar, bukan makhluk langit. Dan setengah mereka itu Rafidiyah tadi adalah i'tiqadnya bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itulah Nabiullah. Nabi sebujurnya itu Sayyidina Ali. Dan Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu tersalah. Mau tersalah kalaunya. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul, yakni tiada jua Muhammad itu melainkan Nabi pesuruh Allah Ta'ala. Dari Quran, wa ma Aliyun illa rasul, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi ada kelompok di antara umat Nabi ini yang mengatakan bahwa sebujurnya yang Nabi itu Sayyidina Ali, bukan Muhammad. Cuma Jibril salah alamat. Nah, Jibril salah unjuk risalah, tak unjuk ke Sayyidina Muhammad, mestinya Ali. Nah itu termasuk golongan Rafidiyah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu bersyarikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuwah, kenabian. Jadi Nabi dengan Sayyidina Ali itu bersekutu. Jadi Nabi ini dua. Ali dan Sayyidina Muhammad itu bersekutu jadi Nabi. Nah ini termasuk di bawah kelompok Rafidiyah juga. Maka i'tiqad ini kafir. I'tiqad ini kafir. Dan setengah mereka itu lagi kelompok Rafidiyah adalah i'tiqadnya bahwa khalifah itu Sayyidina Ali. Tiada lainnya. Khalifah pengganti Rasulullah, artinya khalifah itu pengganti Rasulullah. Ali tiada lainnya. Dan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman jadi kafir mereka itu
tatkala mereka itu menerima jadi khalifah lain daripada Ali. Ada juga Rafidiyah itu yang mengatakan bahwa pengganti Rasulullah itu Sayyidina Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir karena mau diangkat jadi khalifah menggantikan Rasulullah, padahal ada Sayyidina Ali waktu itu. Padahalnya kafir Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Nah, ini kelompok Rafidiyah. Nah, setelah Nabi kita wafat, kada langsung disalatkan, dikuburkan Nabi. Ada dalam tarikh disebut sampai malam Rabu Nabi itu hanya dikubur. Hari Senin dulu wafatnya, malam Rabu dikubur. Kenapa? Karena sahabat sepakat kada akan mengubur Nabi sebelum ada khalifah. Nah, jadi siapa pengganti Rasulullah dulu? Nah, sahabat ini macam-macam pilihan. Ada kelompok di antara sahabat Nabi yang menunjuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Apa dalilnya? Maka Abu Bakar Siddiq ditunjuk jadi khalifah karena beberapa hari Nabi sakit menjelang wafat itu, Nabi menunjuk Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Muru Abu Bakrin bis shalah, jar Nabi suruh Abu Bakar jadi imam sembahyang. Jadi jar sahabat itu isyarat dari Nabi bahwa pengganti Sidin itu Abu Bakar. Karena Nabi nyuruh suruh Abu Bakar jadi imam sembahyang. Nah, berarti isyarat dari Nabi pengganti aku kayaknya itu Abu Bakar. Nah, satu itu. Kedua, Abu Bakar ini orang yang bersama-sama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar orang yang awal-awal masuk Islam dari luar keluarga Nabi. Abu Bakar yang pertama. Nah, jadi dengan dalil-dalil ini Abu Bakarlah yang berhak untuk menjadi khalifah. Nah, ini banyak sahabat-sahabat yang mendukung supaya Abu Bakar jadi khalifah. Ada sahabat lain lagi yang mendukung bahwa Umar jadi khalifah. Ada mau Abu Bakar, mesti Umar. Apa dalilnya? Karena ujar Nabi, seandainya sesudah aku nanti ada seorang nabi, maka Umar yang jadi nabi. Kan ada hadis Nabi, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar nabi." Seandainya sesudahku nih ada lagi nabi kina, itu Umar yang jadi nabi. Nah, ini ujar sahabat dalil bahwa sesudah nabi itu mesti Umar yang menggantinya. Nah, sekelompok pendapat ini juga banyak juga pendukungnya. Banyak juga pendukungnya. Ada lagi sekelompok ini Utsman yang cukup jadi khalifah. Apa dalilnya Utsman jadi khalifah itu? Nah, karena Utsman ini jadi menantu Nabi. Dua anak Nabi Utsman kedua-duanya. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Utsman. Begitu yang dua ini mati, meninggal anak Nabi ini, ujar Nabi, seandainya ada lagi aku anak perempuan sampai 100 orang mati, tetap Utsman kau kawinkan. Mati lagi Utsman lagi menantuku, mati Utsman lagi menantuku. Berarti Nabi sayang banget dengan Utsman nih. Ini mesti Utsman yang mengganti khalifah ini, yang menjadi khalifahnya. Ada juga kelompoknya yang pro Utsman nih. Ada lagi yang pro Sayyidina Ali. Nah, mesti Ali yang menjadi khalifah. Karena waktu Nabi kita hijrah ke Madinah, itu Ali yang ditinggal di rumah, menunggu di Mekah. Dan Nabi kita pernah bersabda, jar Nabi, Ali minni wa ana min Ali. Aku adalah bagian dari diri Ali. Ali bagian daripada diriku. Jadi dia pendukung Sayyidina Ali, ini Ali jadi khalifah. Nah, berebut macam-macam.
Cuma karena terbanyak suara waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar pun gak ada mau jadi khalifah, maka jatuhlah khalifah ke tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian daripada kaum muslimin yang fanatik dengan Sayyidina Ali itu kada menerima itu. Pendukung Umar menerima, pendukung Utsman menerima Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Ali pun menerima Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Cuma ada sebagian pendukung Sayyidina Ali yang kada terima bahwa yang jadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali, dan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir karena mau menjadi khalifah padahal ada Sayyidina Ali. Nah, ini bagian dari kelompok Rafidiyah. Dan adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar, menyumpahi akan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan akan sahabat yang lain. Dilebihkan oleh mereka itu akan segala tulan sahabat Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahabat Sayyidina Ali itu lebih mulia daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelompok-kelompok yang masuk Rafidiyah juga. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah gitu. Pengganti Rasulullah, khalifah pertama itu Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, seluruh sahabat Nabi itu orang baik. Enggak ada yang fasik apalagi kafir. Nah, ini kelompok Rafidiyah mengatakan bahwa sahabat Nabi itu Abu Bakar pada akhirnya kafir, Utsman, Umar pada akhirnya kafir. Padahal ini orang-orang sudah nyata-nyata dijamin Rasulullah termasuk dalam 10 orang yang ahli surga. Nah, jadi i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu khalifah ada 4 dengan demikian urutannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang baik. Karena dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Taubat ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ad lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Di Quran dijelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka. Wa radu anhu, mereka ridha terhadap Allah. Allah sediakan bagi para sahabat itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam surga itu selamanya. Nah, ini dalil bukti bahwa sahabat-sahabat Nabi itu semuanya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lain dengan Rafidiyah tadi. Rafidiyah itu ada semua sahabat baik. Ada sahabat yang baik, ada sahabat yang kada baik. Sahabat-sahabat yang kada mengangkat Sayyidina Ali itu kafir. Sahabat-sahabat yang mendukung Sayyidina Ali itulah sahabat-sahabat yang selamat. Nah, yang Islam artinya. Jadi kita kada umpat jawab pendapat itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ada 10 orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi kita. Termasuk 4 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 6 yang lainnya macam Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Nah, kemudian sahabat-sahabat ini sudah Nabi kita wafat, ini ada pertengkaran-pertengkaran, bahkan ada peperangan-peperangan. Sayyidina Ali orang yang dijamin masuk surga, pasti sudah. Talhah bin Ubaidillah orang yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam orang yang dijamin masuk surga.
Sudah Nabi kita wafat, mereka ini berkelahi, berperang. Talhah dengan Zubair bergabung dengan Siti Aisyah. Di pihak sini ada Sayyidina Ali, berperang. Kematian banyak mati. Maka mereka ini sahabat semuanya, orang yang dijamin ke surga. Nah, kayak apa kita menyikapi kalau ada kita mendengar sejarah-sejarah tentang perangnya mereka itu? Nah, oleh kita ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka itu berperang semuanya berdasarkan ijtihad masing-masing. Berdasarkan ijtihad. Sayyidina Ali orang yang mampu berijtihad. Talhah, Zubair orang yang mampu berijtihad. Nah, mereka berijtihad bahwa Sayyidina Ali berada di jalan yang salah. Ali berijtihad, Talhah, Ubaidillah berada di jalan yang salah, berperang. Nah, lalu kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap orang-orang yang mampu berijtihad, kalau ijtihadnya benar itu dapat pahala 2. Itu sabda Nabi mengatakan demikian. Apabila orang yang mampu berijtihad ini ijtihadnya salah, dapat pahala 1. Nah, jadi kedua-duanya kada ada yang salahnya. Kedua kada yang salahnya. Jadi kita kada perlu memihak umpat ini, umpat itu, kada perlu, karena semuanya dapat pahala. Nah, mana yang bujur ijtihadnya dapat pahala 2. Yang mana ijtihadnya salah dapat pahala 1. Kalau pengen kita ada baca buku atau mendengar orang ceramah tentang peperangan antara sahabat Nabi, kalau kita timbul memihak kena ke sini, memihak ke situ, kada perlu. Itu sejarah yang sudah terjadi. Jadi Imam Zubat dalam kitab Zubat disebutkan, wa majara bainas sahabi naskutu wa amma ajru ijtihad nusbitu. Apapun yang terjadi di masa sahabat, peperangan itu naskutu, kita diam. Artinya kada perlu umpat sana umpat sini. Wa amma ajrul ijtihad panusbitu, adapun pahala berijtihad tetap dapat mereka itu. Nah, jadi Talhah nang berperang dengan Sayyidina Ali dapat pahala. Sayyidina Ali dapat pahala dalam peperangan itu karena sama-sama berijtihad. Ijtihad yang benar 2 diberi Tuhan pahala, ijtihad yang salah 1 diberi pahala. Karena mereka itu dianggap orang-orang yang mampu dalam kedudukan martabat berijtihad. Nah, lain orang yang kada mampu berijtihad. Orang yang kada mampu berijtihad itu menyesalah dapat dosa. Macam Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, itu imam-imam yang mampu untuk berijtihad. Quran hafal, hadis sekian ribu hafal. Lalu sampai mereka ke derajat untuk berijtihad mengeluarkan satu hukum. Kalau mereka salah dapat pahala tetap 1. Bila bujur dapat pahala 2. Tapi kalau orang-orang yang kada sampai ke derajat ijtihad, berijtihad salah dapat dosa. Dapat dosa. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat Nabi itu dalam i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semua sahabat Nabi itulah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha daripada mereka. Nah, makanya setiap kali kita menyebut nama sahabat atau mendengar ada orang menyebut nama sahabat, kita disunnatkan mengucap radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau mendengar orang mengucap ada Umar bin Khattab, kita mendengar, kita disunnatkan radhiyallahu anhu. Allah ridha daripadanya. Itu artinya radhiyallahu anhu, Allah telah ridha daripadanya. Nah, radhiyallahu anhu ini hanya gelar yang diberikan untuk sahabat. Itu bukan pada sahabat. Radhiyallahu anhu artinya Allah telah ridha. Kenapa wani mengatakan Allah ridha? Karena di Quran ada radhiyallahu anhum. Nah, di Quran ada bahwa sahabat itu radhiyallahu anhum.
Jadi kita kalau dengar sahabat radhiyallahu an, berkata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu Quran mengatakan. Lain pada sahabat kada ada Quran mengucapkan radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i kada mau radhiyallahu anhu karena Syafi'i bukan sahabat. Imam Maliki kada mau radhiyallahu an. Itu radhiyallahu an itu ciri khas sudah untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaunya ada orang lain pada sahabat diberi radhiyallahu anhu, ini doa, mendoakan. Nah, kita mendoakan, bukan memastikan. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang diridai Allah, karena Abu Bakar sahabat. Kalau ada yang kada sahabat kita tambah radhiyallahu an, itu doa, mudahan sidin diridai Allah. Nah, itu artinya. Contoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an. Nah, artinya apa? Mudahan sidin diridai Allah. Membuat mudahan maka artinya karena sidin kada sahabat Nabi. Tapi kalau sahabat Nabi kada ada lagi mudahannya. Karena Allah sudah mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang diridai Allah. Nah, itu. Hal lain pada sahabat Syafi'i radhiyallahu an. Syafi'i mudahan sidin diridai Allah. Maka itu artinya. Jangan memastikan orang yang tidak dijelaskan ridha kadanya Allah dengan ridha, itu kada boleh. Kita mendahului Allah. Allah hanya menjelaskan sahabat Nabi yang diridai radhiyallahu anhum. Kalau kita memastikan ada orang tabi'in Allah ridha, nah itu kita kada boleh. Tuhan jangan menyambat, Nabi kadanya kita nyambat lah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau kita radhiyallahu anhu ini kepada bukan sahabat, artinya mudahan sidin diridai Allah. Jadi doa. Nah, jadi doa lain tital. Ada orang kupral sambat jenderal. Ini datang jenderal Pulan. Pada orangnya kapten aja. Artinya mudahan jadi jenderal sidin itu artinya. Nah, bukan jenderal bujuran enggak ada. Nah, jadi kalau kita menyebut misal Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu, ini mudahan sidin dapat ridha Allah taala. Nah, itu. Jangan memastikan sidin orang yang diridai Allah, itu kada boleh. Gimana tahu? Quran kalau mengatakan, hadis sudah mengatakan Al-Banjari diridai Allah taala. Kita madahkanlah. Nah, kalau kita madahkan berarti kita mendoakan sidin mudahan diridai Allah. Imam Ghazali kada sahabat Nabi. Lalu jadi kita Imam Ghazali radhiyallahu an, artinya Imam Ghazali mudahan diridai Allah. Maka itu artinya. Bukan tital, bukan doa. Jadi radhiyallahu anhu itu ada tital, ada doa. Kalau tital sahabat. Sahabat titalnya radhiyallahu an. Kalau lain pada sahabat berarti doa, mudahan diridai oleh Allah. Nah, jadi kada ada sahabat itu yang kada baik. Itu etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat itu orang-orang baik, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai Rasulullah dalam perjuangan menyampaikan risalah. Beda dengan Rafidiyah ini. Rafidiyah ada mga sahabat kafir, ada sahabat fasik, ada sahabat baik. Nah, ini kelompok Rafidiyah yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa roh apabila keluar ia daripada satu badan maka masuk ia kepada lembaga yang lain. Nah, jadi roh ini kayak bersamaan. Ada orang mati, rohnya naik. Jadi ada orang lahir, pasang pulang rohnya ke situ. Nah, ini kaum Rafidiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap roh untuk satu orang. Setiap roh untuk satu orang. Adanya kada. Roh itu begitu orang itu mati, roh naik. Ada orang lahir, pasang lagi situ. Nah, kayak kartu HP. Ya Allah, HP rusak, pasang pulang kartunya ke sini, hidup pulang, nah kayak itu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kada. Satu roh itu untuk satu orang.
Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi akan kembali ke dunia dengan hidupnya dahulu daripada kiamat, serta mengambil balas ia daripada segala seterunya musuhnya, dan adalah tempatnya sekarang ini pada awan, maka guruh dan kilat itu suara cematinya, maka etikat yang demikian itu kafir. Etikat bahwa kena Sayyidina Ali pajang turun menjelang kiamat dan membalas musuh-musuhnya dulu siapa? Musuh-musuhnya. Dan sekarang dia berada di atas awan. Guruh petir itu adalah cematinya, suara cematinya. Maka etikat yang demikian itu kafir, karena bersalahan dengan Quran dan hadis dan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala terkadang zahir ia dengan rupa manusia. Ada juga ini orang Rafidiyah juga. Kelompok Rafidiyah mengatakan bahwa Tuhan itu kadang-kadang bernampak berupa kayak manusia. Maka dinamai akan dia itu orang, nabi dan imam. Ialah yang memanggil segala manusia kepada agama Islam yang betul. Jikalau tiada demikian, niscaya sesatlah segala makhluk, ujarnya. Nah, jadi nabi dan imam itu dipadahkannya itu Allah Ta'ala yang berzahir kepada nabi, kepada imam. Seandainya kada ada itu, jadinya kada dapat petunjuk, manusia ini semua sesat. Nah, itu beda dengan kita ahlu sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala itu kada berzahir jadi nabi, kada berzahir jadi imam. Allah Ta'ala zat yang maha suci daripada yang demikian itu. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala masuk kepada sesuatu dan bersatu ia dengan dia. Allah Ta'ala itu bersatu dengan sesuatu. Allah Ta'ala itu menyatu dengan manusia. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. I'tikad ahlu sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu tidak bersatu dengan makhluknya, tapi kada terlepas daripada makhluknya. Nah, itu beda artinya. Ada kelompok Rafidiyah ini mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu menyatu dengan Tuhan. Ahlus Sunnah wal Jamaah kada macam itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa setiap makhluk Allah itu kada bisa lepas daripada Allah Ta'ala. Kada bisa lepas dari apa? Dari penglihatannya, dari kekuasaannya, dari kehendaknya. Nah, dari Tuhan itu, ilmu Tuhan itu meliputi dengan seluruh makhluknya. Jadi kada Tuhannya nang menyatu di diri manusia itu kada. Nah, bujur manusia kada bisa lepas daripada Allah, karena selalu diawasi oleh Allah, selalu diketahui, dipandang, didengar oleh Allah, bukan menyatu. Nah, sedangkan kaum Rafidiyah ini mengatakan bahwa manusia itu menyatu dengan Allah. Nah, ini kafir pendapat seperti ini. Jangan diumpati artinya. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Sahdan adalah kaum Rafidiyah itu, sejahat-jahat ahlul bid'ah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, yakunu fi akhiriz zaman qaumun yusammawna ar-rafidah yarfuduna al-islam faqtuluhum fa innahum musyrikun. yakni jar Nabi kita lagi akan jadi pada akhir zaman, akan ada pada akhir zaman suatu kaum dinamai akan mereka itu Rafidiyah, ditinggalkan oleh mereka itu akan agama Islam,
maka hendaklah kamu bunuh akan mereka itu dari karena bahwasanya mereka itu kaum kafir juga, ujar Nabi kita. Nah, jadi kelompok Rafidiyah ini terbagi, di bawahnya ada 12 kelompok. Nah, 12 kelompok itu bagian dari 72 kelompok yang sesat yang disebutkan Nabi tadi. Nah, kemudian yang kedua Kharijiyah, ulang. Adapun kaum Kharijiyah maka yaitu 12 pulang, di bawahnya ada. Jadi 12 Rafidiyah, karena 12 pulang Kharijiyah, 24 dah. Hingga berjumlah kayaknya 72. الفاتحة لروح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن